Nah, seperti ini. Jadi ini sudah jadi, teman-teman. Saatnya kita coba. Kita coba masukin ke air. Nah, ini untuk gelembungnya ini sangat mantap sekali ya, meskipun dari barang-barang bekas, tapi ini untuk gelembungnya ini sangat-sangat stabil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Haris Ups. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan manfaatin filter galon ini yang sudah rusak ini, akan saya manfaatin menjadi aerator portable teman-teman, dan sangat bermanfaat sekali untuk para pemancing juga ya. Ini sangat akan terpakai banget. Nah, jadi akan saya manfaatin itu adalah ininya teman. Nah, ini adalah filternya ya, seperti ini. Ini ada dinamonya dan ini untuk filternya untuk menyedot dan meniupnya di sini. Dan kita akan ambil juga untuk baterainya. Nah, kebetulan ini baterainya masih ada, kayaknya masih bagus ya. Jadi kita akan manfaatin untuk keduanya ini teman. Oke. Nah, ini baru dua bahan ya teman. Kita perlu bahan tambahan lagi. Nah, jadi untuk bahan yang ketiganya kita perlu modul chargernya teman-teman, seperti ini. Ini adalah modul chargernya. Teman-teman juga bisa membelinya di toko online, harganya juga cukup murah, sekitar 3 ribuan saja ya. Lalu ini ada satu buah saklar, nantinya fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa untuk beberapa kabel yang akan diperlukan ya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan praktekkan untuk cara merakitnya. Jadi saya akan merakit dulu di luar ya, supaya nanti teman-teman bisa memperhatikan cara pemasangannya. Nah, setelah terpasang di luar, nanti teman-teman bisa nantinya terserah mau dirakit atau mau disimpan di tempat seperti apa atau wadah seperti apa, itu terserah teman-teman. Jadi saya akan praktekkan dulu ini cara merakitnya di luar ya, di luar wadahnya ya, supaya jelas ya. Nah, di sini kita akan rakit dulu untuk baterainya dan juga saklarnya, lalu untuk modul chargernya. Jadi ini tahapan yang paling akhir ya. Ini pastikan untuk kabelnya ini sudah disolder ya, atau sudah dikasih timah supaya menempel nanti saat kita rakit. Oke, sekarang kita akan kasih kabel untuk baterainya. Nah, di sini kita perlu diperhatikan. Nah, di baterai ini ada tandanya ya teman, untuk positif dan negatifnya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah tambah, ini adalah untuk yang positif atau plusnya. Lalu ini untuk yang negatif atau minnya ya. Jadi untuk cara pemasang kabelnya ini, yang merah ini kita solderkan di yang positif, yang ditambah ini. Nah, ini sudah tersolder ya untuk yang merahnya atau yang positifnya. Lalu untuk yang hitam ini disolderkan di bagian yang negatifnya. Nah, seperti ini jadi hasilnya ya teman. Setelah merakit atau mengasih kabel ke baterainya, tinggal kita pasang untuk saklar on off-nya ya. Ini saklar on off seperti ini. Ada dua kaki ya biasanya. Ini bisa dipasang di sini bisa, di sini bisa, jadi bisa bolak-balik ya. Nah, jadi untuk yang bagian yang kita akan solder itu yang bagian yang merah ini teman, yang kabel merah atau yang kutub positifnya. Nah, ini sudah kita solderkan untuk saklarnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sekarang kita merakit untuk modul chargernya. Nah, untuk modul chargernya ini juga bisa diperhatikan. Di sini untuk kakinya ada tulisan bat plus dan juga bat min ya. Artinya ini untuk baterai kutub yang plus ini adalah positif, dan untuk baterai yang min ini adalah untuk yang negatif. Jadi cara pemasangannya seperti ini untuk kabel berikutnya ya. Yang merah biasa ke tambah atau ke plus ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang merah sudah kita solder di bagian bat plus. Untuk yang kabel warna hitam ini di bagian kutub minnya. Nah, jadi seperti ini untuk pemasangannya ya. Nah, setelah kita kasih kabel untuk modul chargernya, ini tinggal kita pasang saja ke baterainya. Cuma ini kan bagian yang plus atau yang positif, kita solderkan juga ke positif. Nah, seperti ini. Jadi digabungin ya teman, dengan saklar, dengan kabel saklarnya. Nah, untuk yang hitam kita ke bagian kutub yang negatif. Nah, jadi seperti ini teman untuk cara pemasangannya. Jadi ini modul chargernya sudah selesai, kita hubungkan dengan baterai. Jadi ini sudah bisa ngecas ya teman. Setelah kita pasang konektornya, ini sudah bisa ngecas ke baterainya. Oke teman-teman, jadi untuk merakit baterai, saklar dan juga modul chargernya ini sudah selesai. Sekarang kita pasang untuk filter bekas galonnya ini teman. Jadi ini perlu kita rakit lagi ya teman. Di sini kan ada karetnya ya seperti ini. Ini nggak usah kita pakai, ini lepas saja. Nah, di sini ada dua lubang ya teman. Nah, jadi lubang yang tengah ini, yang di tengah ini untuk meniup.
Kalau yang ini, yang bawahnya, ini untuk menyedotnya. Jadi sedotnya dari sini nanti keluar ke sini. Nah, jadi bagian sedotannya ini kita potong saja teman-teman. Ini kita potong saja sampai pendek, gak masalah ya. Yang penting terpotong supaya nanti ketika kita rakit ke boxnya itu tidak mengganjal ya. Ini bisa menggunakan gergaji ataupun pisau. Saya akan menggunakan mesin gerinda ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai kita potong ya. Tetapi ini untuk lubangnya ini jangan sampai tertutup ya teman-teman. Jadi ini harus berlubang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita rakit saja dengan baterainya. Jadi kita akan kasih kabel sedikit untuk menyambung nanti ke saklar. Kita solderkan. Nah, seperti ini. Setelah kita kasih kabel, ini kita hubungkan ke saklar. Nah, ini sudah kita solder ke kaki saklar. Jika sudah seperti ini yang bagian negatif yang dari baterai yang ini. Nah, yang hitam ini yang negatif ya. Nah, yang bagian minnya ini kita hubungkan atau kita solderkan di bagian kaki dinamonya yang satunya lagi seperti ini. Oke, jadi selesai teman-teman untuk merakitnya. Jadi seperti ini ya teman, bisa di screenshot ya biar gak lupa ya. Dari kaki saklar yang satunya lagi ini menuju ke dinamo, dan yang satunya lagi ini yang bagian kabel hitam atau yang bagian negatifnya ini langsung menuju ke baterai kutub negatif juga atau bagian minnya. Jadi ini untuk chargernya ya. Kita coba, ini sudah selesai teman-teman. Ini kebetulan baterainya masih ada isinya sedikit, jadi kita akan langsung saja kita akan coba kita hidupkan apakah menyala atau tidak ya. Nah, ini masih menyala teman-teman. Oke, kita coba juga teman untuk menchargernya. Oke, kita siapin untuk chargernya. Kita colokin apakah berfungsi. Nah, ini ada warna merah ya teman. Berarti ini sedang mengecas atau sedang mengisi daya ke baterainya. Berarti si baterainya ini masih kosong atau setengah kosong ya teman. Jadi nanti kalau sudah penuh si baterainya, nanti ini akan berubah menjadi warna biru si lampunya ini. Berarti ini sudah terhubung dengan baik dan juga sudah normal untuk perakitannya, sudah berhasil kita rakit juga. Saatnya kita merakit di boxnya. Di sini sederhana saja, saya menggunakan bekas wadah nasi ya. Jadi saya akan mencoba rakit. Dinamonya saya coba rakit di sini. Kita lubangi saja menggunakan solder ya. Ini sudah masuk. Oke, kita lem supaya bisa diam. Oke, untuk filternya ini sudah kita lem di sini. Sekarang saya akan coba rakit untuk membuat lubang konektornya teman. Nah. Tinggal kita lem saja. Oke teman, untuk modul chargernya ini sudah saya pasang. Jadinya seperti ini. Ini sudah kuat ya pastinya. Sekarang saya akan rakit untuk baterainya, kita posisikan di sini. Oke teman, jadi seperti ini untuk hasilnya. Di sini untuk bagian baterai, ini untuk modul chargernya, ini untuk filternya sudah kita pasang. Saya akan contohkan saja ya teman. Saya akan posisikan di sebelah sini. Nah, di dinamonya ini kita tempelin di sini. Oke, jadi hasilnya seperti inilah teman-teman. Ini sudah kita rakit semuanya ya. Ini saklarnya sudah selesai. Ini untuk modul chargernya. Ini bukan patokannya teman, jadi ini sekedar contoh saja ya. Nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri untuk boxnya ya. Langsung saja kita akan coba langsung ya. Nah, ini untuk selangnya ya teman. Kita coba masukin seperti ini. Nah, seperti ini teman. Nah, ini untuk batu aeratornya. Tinggal kita pasang saja seperti biasa, kita masukin. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah jadi teman-teman. Saatnya kita coba. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah di depan jolang yang ada airnya. Kita hidupkan. Nah, sudah menyala ya teman. Kita coba masukin ke air. Nah,
Ini sudah jadi teman-teman untuk aeratornya ya. Ini untuk gelembungnya ini sangat mantap sekali ya, meskipun dari barang-barang bekas, tapi ini untuk gelembungnya ini sangat-sangat stabil ya. Ini besar ya teman, untuk gelembungnya ya. Nah, jadi aerator ini bisa digunakan saat darurat mati lampu di rumah ya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk cara membuat aerator portable buatan saya dari filter galon bekas ya, yang tidak terpakai lagi. Kita bisa menjadikan aerator portable. Jadi ini bisa digunakan untuk saat mati lampu atau aerator darurat ketika mempunyai sebuah akuarium di rumah. Pastinya panik kalau mati lampu ya, karena takut mati. Oke deh teman-teman, mungkin segini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau suka dengan video kali ini, jangan lupa ditekan tombol like dan di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan di video terbaru dari channel Haris Up. Dan saya Haris pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.